Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengelompokan benda-benda 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, yang belum melihat videonya bisa klik di pojokan. Hari ini kita akan belajar tentang penokohan dari cerita fiksi. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, setelah melihat video ini, kalian bisa menjelaskan macam-macam pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa serta penokohan dalam cerita fiksi. Jika kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh, selanjutnya mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Simak baik-baik penjelasannya sebagai berikut. Siti tinggal bersama ibunya tidak jauh dari tempat pelelangan ikan. Nah, tempat pelelangan ikan ini merupakan tempat bertemunya antara nelayan yang menjual tangkapannya kepada pengepul ya. Kemudian pengepul ini akan memborong lalu akan dijual ke pedagang yang lebih besar lagi. Nah, nelayan merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya, selanjutnya pengepul ini termasuk distributor ya. Dalam kegiatan ekonomi bisa kita ingat lagi bahwa dalam kegiatan ekonomi itu ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Nah, ini Ibu Siti pergi berbelanja ikan, berarti Ibu Siti adalah seorang konsumen. Kegiatannya namanya konsumsi. Nah, berbicara masalah ikan, ini ada cerita nih, cerita fiksi tentang ikan mas. Yuk kita pelajari cerita fiksi tersebut. Nah, cerita fiksi nelayan dan ikan emas ini merupakan cerita yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang pas-pasan. Nah, awal mula si kakek ini mencari ikan ya, kemudian jalannya ini mengenai seekor ikan. Kemudian ikan ini minta tolong untuk dilepaskan, memohon pada kakek untuk dilepaskan. Kemudian ikan ini memberikan kesempatan kepada kakek untuk meminta apapun nanti akan dikabulkan sama ikan emas. Namun karena gugupnya si kakek ini tidak meminta apa-apa, justru ia ketakutan dan langsung pulang. Sesampai di rumah dia tidak membawa apapun. Kemudian sama si nenek ditanya kok tidak membawa apa-apa. Nah, si nenek ini kemudian diberikan cerita tentang kejadian yang kakek alami tadi. Namun si nenek ini malah marah-marah ya. Kemudian meminta kakek kembali ke laut untuk meminta mengabulkan permintaan si nenek ini. Nah, permintaan nenek ini selalu bertambah terus. Mulai dari bak cucian lama menjadi baru, rumahnya menjadi istana, kemudian nenek ini menjadi seorang bupati sampai gubernur, sampai menjadi seorang ratu. Nah, yang terakhir si nenek ini menginginkan bahwa dia ingin menjadi dewi laut. Kemudian ikan emas ini menjadi pelayannya. Nah, akhirnya dikembalikan lagi si nenek ini ke dalam keadaan sedia kala. Jadi tidak memiliki apa-apa. Nah, jadi amanat dari cerita nelayan dan ikan emas ialah kita harus bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Apa yang sudah kita miliki hendaknya kita syukuri, supaya nikmat kita itu diberi tambah ya sama Tuhan. Nah, dalam cerita nelayan dan ikan emas ada 3 tokoh, yakni kakek, nenek, dan ikan emas. Ya. Nah, kakek bisa kita kelompokkan pada tokoh protagonis atau tokoh yang baik, sedangkan nenek adalah tokoh antagonis karena dia tokoh yang jahat atau menentang. Nah,
Dalam sebuah cerita ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Selanjutnya, tokoh tambahan atau tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peran tidak penting. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Nah, tokoh utama dalam cerita nelayan dan ikan emas ialah kakek, nenek, dan ikan emas sendiri. Nah, selanjutnya berdasarkan sifatnya bisa kita kelompokkan ya. Ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis ialah tokoh yang baik ya, yang disenangi pembaca. Kemudian tokoh antagonis ialah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena sifatnya itu menyebabkan konflik atau ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis, atau juga bisa kita katakan jahat ya. Nah, tokoh antagonis ini tidak disenangi pembaca dan tidak sesuai dengan isi cerita yang didambakan oleh pembaca. Nah, peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Seperti halnya pada cerita nelayan dan ikan emas ini, bahwa terdapat perbedaan sifat ya. Si kakek ini sifatnya baik, kemudian bersyukur, sedangkan si nenek itu tidak bisa bersyukur ya. Bahkan bisa kita katakan tidak berterima kasih. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik dalam masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. Dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Selanjutnya, belajar bersosialisasi, belajar toleransi, saling melengkapi sesama individu. Yang terakhir, hidup rukun dalam masyarakat. Jadi ini manfaatnya ya. Namun bila kita tidak melaksanakan toleransi, ya bisa saja terjadi perpecahan dalam masyarakat atau hidup kita tidak bisa nyaman, tidak bisa rukun ya. Nah, di Indonesia sendiri dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani karena kondisi alamnya mendukung untuk sektor pertanian. Nah, pekerjaan sendiri merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya, petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia ya sebagai negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Adapun di daerah pegunungan, sebagian warganya menggarap perkebunan. Banyak ragam pekerjaan dalam masyarakat. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar. Nah, pada dasarnya pekerjaan itu bisa dibedakan menjadi dua. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya petani dapat menghasilkan padi dan jagung. Nelayan menghasilkan ikan, menghasilkan udang ya. Peternak bisa menghasilkan daging, menghasilkan susu ya, menghasilkan bol. Kemudian penjual kue bisa menghasilkan kue. Dan perajin bisa menghasilkan barang-barang kerajinan. Selanjutnya, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain.
Contohnya, guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Jadi, produknya ini tidak nampak, tetapi bisa kita rasakan. Contohnya, ketika kita sakit, kita pergi berobat ke dokter. Dokter akan mendiagnosa penyakit kita, kemudian memberikan resep, kemudian kita minum obat, kita jadi sembuh. Ketika kita rambutnya sudah tidak rapi, kita pergi ke potong rambut dirapikan. Nah, ini termasuk kita memanfaatkan jasa ya. Bagaimana sahabat kelas 4? Mudah bukan? Selanjutnya, kerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.